Hai guys. Yeay. Ini kita bukan podcast kan, kita video Bukan. call. Iya, kita video call. Oke, Udah gue casual kenalan banget dulu nih ya. kesannya. Gue kenalan dulu. Gue Zahra dari SMA MH Tanwin. Lanjut. Hai Zahra. Hai Zah. Rif, sumpah lu kesannya udah nggak, lu kesannya capek banget. Lu belum tidur ya? Belum. Gue insomnia banget, parah. Iya, sumpah gue juga. Lu coba kenalan dulu, Rif. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Rivo, biasa dipanggil Rivo dari SMAN 1 Depok. Hai Rivo. Halo Rivo. Kita di belakang siapa Rivo? Ya itu siapa tuh? Itu gue sendiri. Wow. Itu gue waktu kecil. Gue juga ada. Ini apa? Kok gue sendiri sih nggak ada? Apa gue mulai masang foto aja di sini? Oke, gue ya guys. Hai guys, kenalin gue Sasi. Gue dari SMA Lab School Kebayoran. Yeay. Oke. Salkan Sasi. Salkan juga. Oke, jadi sekarang kita mau ngomong, ada jadi podcast kan? Iya. Gue mau cerita kesibukan. Apa? Mungkin gue duluan boleh kali ya? Boleh. Kalau biar lama kesibukan 3 tahun aja kali ya. Boleh banget tuh, boleh. Dari itu sebenarnya awalnya tuh gue nggak mau masuk MHT, gue mau masuk 70 karena kan gue dari 19 Jakarta. Terus habis itu pas tes MHT ternyata gue dapet, jadi ya udah diambil deh, kayak diambil. Nah pas di MHT itu gue sibuknya kelas 1 gue sibuk akademis pastinya, karena kan di MHT itu semester kurikulumnya ada 3 ya, ada nasional, Cambridge, sama Olimpiade. Takut banget deh, takut gue. Ambis banget pasti nih. Serem gak sih? Serem banget. Ambis sih pasti, tapi pintar belum tentu, ngerti gak sih? Jadi kalau ambis pasti. Terus jadinya kan materi gue jadi setahun tuh gue udah ngerangkum 2 tahun gitu. Jadi gue kelas 10 udah belajar kelas 10 sama 11. Wah, gak bisa. Serem banget lu. Terus satunya gue belajar Olimpiade. Nah, kelas 10 gue ngambil astronomi. Terus abis itu bulan September gitu ada LDKS kan, SMA LDKS. Terus gue itu awalnya milihnya bidang olahraga gitu, karena gue merasa gue lebih kreatif di bidang itulah daripada bidang kesenian kayak April ada apa? Yang emansipasi wanita. Ini Hari Kartini. Hari Kartini kayak gitu. Wah, parah banget lu. Memori lo. Kayak gitu gue kurang itu di seni gitu, jadinya gue milihnya olahraga. Terus ternyata ketua OSIS itu pengennya gue di seni gitu. Nah, gue FOMO gitu kelas lu, kayak masa gue nggak organisasi sih gitu. Akhirnya gue ambil aja kan di bidang kesenian gitu. Pas bulan semester awal tuh bener-bener gue struggle banget, karena kayak susah sih komunikasinya, kayak kakak kelasnya juga susah dihubungin, gue kebanyakan kerja sendiri gitu. Terus eval gue juga jelek gitu lah, eval MPK gue. Abis itu akhirnya gue memberanikan diri buat gue udah ngerjain ini pada nggak respon lah, gimana sih kok nilai gue doang yang jelek tuh gitu. Abis itu dari situ kita mulai membaik gitu, sampai akhirnya bikin bulan bahasa tuh proker gede gitu kan, karena ngundang orang, terus satu sekolah berpartisipasi gitu. Nah, sama gue juga buat panitia pensi, gue dapet divisi ini pensi. Jadi kan kalau ada KF gitu kan, di MHT tuh ada yang namanya Javelin, masih amatir banget sih, tapi lumayan lah gitu. Jadinya gue daftar itu dan gue dapet.
jadinya lumayan hektik sih kelas 10. Terus Wah, enggak masalahnya kesannya gue kelas 10 hahaha doang. Masalahnya di situ gue have fun doang kelas 10 kayak yay sekolah, yay main-main di sekolah. Waduh, ekskul gitu, iya kayak ekskul mentok-mentok kayak SMPK gitu kan, gue kayak gitu aja. Sedangkan yang ini udah nggak bisa. Wah, gue ekskul ikut basket, terus olahraga lagi, wah. Zah, gue takut sama ambis gue dari SD udah basket, tapi di MHP tuh ekskul nggak terlalu aktif gitu loh. Soalnya kan emang sekolah akademik ya, jadi kayak nggak terlalu didukung. Jadinya basket tuh yang cewek cuma berapa gitu. Gue bahkan di angkatan gue yang ikut basket dikit banget, dan gue jadi ketua basket. Padahal gue juga nggak jago banget kayaknya. Udah ketua lagi nih. Tapi itu kalau ketua basket dikit sih kerjaannya, cuma kalau lagi latihan aja. Nah terus habis itu makanya dari itu karena gue kebanyakan kelas 10 tuh ranking gue di kelas di akhir, tapi kalau yang angkatan nggak di akhir. Nah terus habis itu gue dimarahin kan, biasa lah gitu ya. Aduh sedih banget lah. Terus habis itu kelas 11 gue mulai belajar ini sih, bilang enggak sama orang, jadi gue nggak terlalu ikut. Tapi gue ikut gue punya 2 jabatan yang krusial. Gue lanjut jadi ketua bidang kesenian sama wakil pensinya. Jadi itu kan dua-duanya lumayan berat kan. Jadi tapi ternyata COVID kan. Terus abis itu pensi gue itu H-2 banget ada orang Indonesia COVID, jadi kayak benar-benar di cancel tuh H-2. Wah, jadi sedih banget. Tapi alhamdulillahnya sih gue nggak defisit ya, nggak defisit duit. Gue dapat profit karena mekanisme refundnya sih kayak dikasih range waktu gitu. Jadi kadang-kadang jadi ada orang-orang yang nggak kedapatan tapi mereka nggak protes gitu. Miris sih itu, tapi gue juga ngerasa itu sama SkyF. Iya, gue bahkan nonton SkyF, gue izin. Oke. Nice, let's go SkyF. Aduh, terlalu lab school pride gue, jangan. Tapi Zah, MH Tamrin tuh di mana sih? Gue nggak tahu. Lu anak Depok banget sih, emang. Iya, gue anak Depok. Gue nggak tahu daerah-daerah tuh. Gak apa-apa, deket sama UI. MHT tuh di Jakarta Timur. Daerahnya Aco, daerahnya yang gue tahu dari Tamrin tuh intinya mereka ambis semua. Ambis sih. Tapi bener sampai kadang gue denger cerita kayak wah di sekolah emang bener-bener serem banget anak-anaknya. Wah. Tapi kenapa nilainya bisa tinggi tuh karena kita semua 88 gitu loh Sasi. Jadi kalau dirata-ratain kan lebih gampang lah rata-rata. Bener sih. Gitu. Lu gimana, Ref? Jangan hahi doang. Ayo, Ref, cerita, Ref. Depok gimana, Ref? Depok ya, kan gue di SMA 1 Depok. Terus ya itu bisa dibilang sekolahnya bagus lah di Depok. Terus ya kayak anaknya juga suka ya. Iyalah dikit. Suka gue, sumpah. Nah, nggak apa-apa, sumpah gue suka banget denger orang flexing sekolah mereka, sumpah. Seru banget kan. Ya. Lanjut. Terus ya udah tuh, gue masuk situ ya senang banget. Nah, terus anak-anaknya juga ambis juga gitu. Tapi ya awalnya sih ambis banget, tapi setelah gue kenal mereka lebih jauh kayak ya nggak segitunya kok, mereka masih bisa kayak main bareng dan lain-lain. Terus ya gue ikut pas di Semansa, gue ikut beberapa satu ekskul itu futsal. Nah itu di situ kayak ya udah tuh kegiatan gue selama kelas 10 kayak belajar, terus pulangnya ekskul, terus pulangnya pokoknya tuh kalau belum jam 6:30 gue pasti belum pulang ke rumah gitu, nggak tahu ngapain aja tuh. Iya 6:30 malam. Lu ngapain? Nggak tahu kayak
anak Semansa tuh Malam, kayak Sas. anak Semansa, enggak, Iya. anak Semansa emang Iya. budaya banget dah pulang malam kayak gitu. Nokturnal itu. Udah kayak kelawar. Iya. Apa sih pakai ekolokasi mereka jalannya. Oke, Apa sih? lanjut. Pokoknya sebelum Lanjut. gerbang ditutup belum pulang. Terus ya udah tuh. Gua pas kelas 11 gua coba-coba ikut ini kan kepanitiaan pensi sekolah gua namanya aksi tuh. Terus ya udah gua terima tuh. Terus ya kayak kelas 11 padahal tuh kelas 11 kayak lagi seru-serunya kan. Terus gue ikut jadi ketua futsal tuh, pilih buat jadi ketua futsal. Nah itu gue sempat mau ikut beberapa turnamen gitu, tapi ya gara-gara COVID jadi semuanya tertunda gitu. Terus ya pas kepanitiaan pensi ini juga jadi ketunda gitu, padahal kayak udah ngeplan banget kelas 11 tuh kayak pengen senang-senang gitu kan, kayak pengen nguasain sekolah gitu kan. Iya. Mana kelas 12 tuh kita harusnya tahta tertinggi gitu nggak sih? Iya. Kayak sebelum kuliah udah beneran, kalaupun kayak kan kalau misalnya lab school tuh sama kan SMP SMA satu gedung gitu. Kayak lu tuh beneran paling tua, tahta lu tuh paling tinggi di situ. Lu kayak enak banget tuh jalan di sekolah tuh. Gak perlu permisi kak lagi. Wah. Iya. Di lab school ada permisian. Wah iya, kadang gue sampai ruku bahkan waktu SMP tuh kayak permisi kak. Gak berani gue ngeliat kakaknya. Gue anti banget, jadi tuh di sekolah ada budaya 5S kayak senyum, sapa, salam, sopan santun gitu. Jadi bener-bener kalau ketemu hai gitu, bukan permisi kak. Nggak boleh banget. Wah, demi apa? Makannya kan gue asrama, makanya satu meja tuh ada kelas 12, ada kelas 11, ada kelas 10 gitu, satu meja. Ya jadi mau nggak mau ngomong. Wah enak banget, wah. Aku iri. Ya, jadi gue tapi sekolah gue juga punya budaya. Sekolah gue juga punya budaya 5S. Tapi apa? Gue cuma 3 sih. Ya, tapi harus kayak ditapin banget. Pokoknya budaya di sekolah gue tuh ada 5S, kayak jaga batasan. Jaga batasan, jadi jaga batasan. Ada batasan. Jadi cowok sama cewek nggak boleh berdekatan, nggak boleh pacaran. Lu MTQ? Gak ngerti gue juga. Wah, kenapa? Lu bayangin. Jadi tuh bahkan di pensi gue nih, kan lagi pensi, terus kayak ada anak rohisnya megang kayak apa sih, kayak tongkat gitu, ada tulisan jaga batasannya ya. Jadi yang cewek cowok tuh nggak boleh foto bareng, nggak boleh berdekatan gitu. Nggak, kalau SMP gue ngerti, tapi kenapa SMA gitu dah? Jadi enggak nih, misal kayak lu pacaran sama orang, terus ketahuan, jadi disuruh putus gitu. Lu kayak dipanggil untuk siswa dan siswi ini putus ya gitu. Masa gitu sih? Enggak, kayak dipanggil BK gitu. Astagfirullah. Kenapa kamu pacaran gini-gini gitu? Kenapa kamu pacaran? Karena suka, Bu. Iya. Kalau gue juga ada kayak tapi bukan pacaran aja sih, kayak itu emang prokernya rohis gitu. Jadi kayak ngasih pelang-pelang peringatan gitu, kalau makan duduk, kalau di kantin ada makan duduk pakai tangan kanan gitu. Nah tapi kalau peringatan jangan pacaran di tempat-tempat yang sepi terus gelap gitu, terus dibilang lata kolbulina, tahu sih? ngakak banget, gila. Kayak gue dulu ada, tapi buat OSIS MPK doang. Jadi kayak dibilangnya nggak boleh pacaran, tapi nggak ada yang dengerin, jadi tetap pacaran. Dan kayak gurunya juga nggak peduli gitu, jadi kayak ya udahlah, biar kayak kalau misalnya asalkan lu kerja aja. Aneh dah lu berdua ininya. Tapi jadi bercandaan sih kalau di sekolah gue, kayak kalau ada yang lagi berduaan kata korupsina gitu. Tapi ya udah. Janganlah berzina, janganlah pacaran. Bahkan ketua rohis gue aja deket sama cewek. Jadi kayak ketua rohis. Widih. Wah, harusnya menjadi panutan tiba-tiba gitu. Iya, makanya.
shout out buat ketua Rohisnya angkatan Zahra MHT. Lu keren. Oke. Gue berarti Lu sekarang gimana, Sas? cerita ya sama. Nah, kan kalau kelas 10 Zahra ambis, Rivo futsalan melulu sampai aku lagi suka. Itu ada bapak gue. Pakai bahasa isyarat. Enggak, gue udah bilang Tante. udah pergi. Nah, kan kalau misalnya lu futsalan sampai malam tuh sampai kayak kelawar, Zahra ambisnya naujubillah. Kalau gue dulu tuh banyak banget acara sekolah kalau kelas 10. Jadi kayak intinya isinya cowok tuh pasti botak deh kalau kelas 10. Kita tuh paling buluk, paling botak itu paling buluk tuh pokoknya kelas 10. Soalnya nih contoh, kalian ada nggak sih kayak acara sama militer gitu? Lu lab sky doang yang gitu kan? Iya Pak. Ada sih, tapi di MHT nggak keluar. Jadi kayak itu beneran ada di mana kita kayak seminggu 5 hari kalau nggak salah atau 4 gitu, pokoknya kayak hampir seminggu gitu kita dilatih sama Kopassus. Tahu Kopassus kan? SMP-nya namanya Dimensi. SMP namanya Dimensi, itu sama marinir. Bayangin tuh kita masih kayak umur 13, kita dilempar sama marinir. Itu mantep banget kan. Nah, SMA lebih mendingan tuh sama Kopassus. Jadi itu beneran. Bayangin, gue ada fotonya, mau lihat nggak? Nih. Mana ya? Ada foto kita baru banget nyampe ke area Kopassusnya, tiba-tiba langsung disuruh tiarap dia nih. Sumpah. Lihat ya. Ini nih. Sumpah. Ini Kopassusnya, ada Kopassusnya. Itu ngakak banget. Taruna kalah, ada Taruna. Skip. Alhamdulillah kita cuma kayak semingguan doang ya. Nah, itu tuh ada isinya, kayak bayangin gue baru turun tuh, kayak gue habis tidur kan di bis, enak tuh bis, ngeliatin tol, jadi kayak udah pada relax semua, ngobrol semua, terus disuruh turun, disuruh lari tuh ke lapangan luas, terik matahari, gitu kan, udah panas, gersang, disuruh tiarap lagi, wah. Nah, habis itu disuruh berdiri lagi, ditaruh ke tempat yang lebih rindang gitu, terus bayangin, tiba-tiba ada suara dor dari belakang. Dikasih granat, gue udah kayak habis ada bom, mereka teriak tiarap semuanya, dan gue udah kayak oke, tunggu dulu, wah itu gue udah kayak skip banget. Bayangin, terus kalian pada ada makan komando nggak sih? Ada lah, ada. Ya. Jadi itu isinya apa tuh namanya, kita dikasih kayak nasi box yang isi, tahu kan nasi box kan besar gitu, besar, lauknya banyak, nasinya biasanya keras, dan itu biasanya kayak kalian dikasih 5 menit buat ngabisin. Nah tuh udah mau kesel kan. Nah tiba-tiba ini jorok, jujur ini jorok banget. Tapi habis itu semuanya angkat, terus habis itu diangkat kan udah 5 menit tuh. Ternyata belum pada habis gitu. Padahal gue kan gue udah agak lebih sering ya, soalnya dari SMP tuh udah sering makom. Kita oper ke samping. Jadi semua lauk pauk gue yang udah sedikit dikasih ke orang lain gitu, dan itu jijik banget, tau gak sih, kayak lu makan orang lain juga, dan gue udah kayak aduh, gue 4 hari kayak gini gimana. Itu selesai muka gue berani kusam, tau gak sih, semua orang di sekolah pakai masker habis itu. Saya kusam itu, bayangin. Terus ada kadang juga apa? Gue maaf motong dulu tuh, kalau gue lab sky. Oh, di apa? Dia Dimensi kan, iya. Terus abis itu dia cerita, jadi kan makanan nasinya banyak, lauknya dikit. Iya. Terus bener. Terus disuruh habisin kan, pokoknya harus habis gitu kan. Nah ada orang yang maksain habis, terus dia akhirnya makan semua. Tapi akhirnya dia muntah sebanyak nasinya itu juga gitu loh. Aduh, gak bisa. Wah, gak bisa. Itu gue juga pernah, kayak beneran nasinya banyak banget. Nah, balanya waktu itu ada temen gue yang gak suka sayur kan. Terus dia di samping gue tuh duduknya, dan dia udah ke gue kayak, Sas, makanin Sas. Terus gue udah kayak yang udah kenyang gitu, gue udah habis, please banget jangan suruh gue makan. Masalahnya pelatihnya udah jalan kan tuh, udah kayak jalan menuju arah kita, gue udah kayak
Waduh, itu beneran 1 sendok isinya sayur semua. Kayak agak hambar gitu. Gue masukin ke mulut gue pas sebelum pelatihnya lewat gitu. Terus kayak pelatihnya ngeliat ke gue lama, terus habis itu dia pergi lagi. Terus gue udah kayak, ini sekolah kenapa sih? Gue tanya. Nggak ngerti. Banyak cerita sih, banyak pengalaman. Tapi ya buluk aja. Kayak kalau lu tahu si ini kulit gua sama kulit yang kayak di kaki gue yang ketutup melulu beda warnanya, nggak bisa balik lagi. Belang dong. Gua belang. Aduh, itu sedih banget, tau gak sih? Wah, menyedihkan. Di sekolah gue juga ada yang kayak marinir gitu. Tapi pokoknya kerapihan gitu sih. Kan karena gue asrama kan. Jadinya tuh pernah nih asramanya dicek gitu. Terus yang enggak rapi disuruh lari. Lapangan gue kan lapangan sepak bola kan. Nanti sepak bola yang gede kayak kayak school juga gede kan sepak bola. Iya, ada. Nah, terus disuruh bawa bantal, guling, selimut sambil lari gitu di atas kepala. Lari-lari sepak bola. Tapi yang cowok doang sih, yang cewek. Ya, yang cewek enggak. Solid dong dah. Lo harusnya ikut aja, boy. Enggak, tapi gue cuma nyanyi gitu. Biasanya kalau emang ada acara gitu kayak saling karaokean gitu. Nggak ngerti dah, gue juga nggak ngerti. Aduh, emang masa SMA nggak tergantikan. Balanya gue SMP banyak. Sih, gue SMP. Gue lebih... Aduh, ya apa? SMP. Iya. Gue dua-duanya apa? Gimana? Coba ceritain deh. Tapi gue ini pramuka gitu sih, tapi sama polisi juga gitu, sama TNI. Ayu. Jadi gue ini kan dari sekolah tuh naik mobil yang TNI itu, tau gak sih namanya? Oh, itu bukan sih? Iya, tahu Tronton bukan sih? Iya, Tronton. Tronton kan? Wah, tim Tronton pernah juga kan? Gue naik gitu tuh. Oke, itu kan masuk tol kan, terus itu udah bau-bau banget asap, terus kayak duduknya mepet banget gitu kan antara yang lain gitu, terus banyak barang, kayak mau tidur ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, kayak serba salah gitu kan. Terus pas nyampe sana kan sampai kan, terus ya udah ke tenda masing-masing, terus habis itu kayak ya udah tuh dikumpulin ke satu lapangan, kayak disuruh nyanyi pramuka gitu. Terus pas malamnya gitu kayak jurit malam gitu kan, terus kayak ke pos-posnya gitu kan, setiap posnya kayak ada tantangan gitu, terus ada kayak mentor gitu deh. Oke ya gitu deh, ya, banyak banget. Lu gimana tuh jurit malamnya? Coba cerita deh, gue penasaran. Serem nggak? Sebenarnya tadinya kan awalnya tuh rencananya pengen kayak dikaget-kagetin gitu kan, tapi gara-gara kayak acaranya ngaret gitu, terus akhirnya nggak jadi. Terus kayak agak riskan gitu tempatnya, soalnya habis hujan gitu, takut ada kenapa-napa. Akhirnya kayak ya udah jurit malamnya kayak di sekitaran itunya aja, kayak terus cuma kayak ada tantangan, terus kayak nyusun puzzle, gue inget banget tuh. Terus kayak ada mentoring gitu sama kakak-kakak dari pramukanya. Gitu juga. Tahu gak sih yang pramuka? Jadi nggak jurit malam gitu? Yang apa? Yang ada badge. Gue masalahnya nggak banget nih pramuka. Masalahnya gue nggak banget nih pramuka. Nah, gue ikutan gitu kan, kayak ya udah supaya dapat. Jadi ada jurit malam, tapi itu gue di Cibubur, gue ingat banget. Cibubur apa ya yang gede banget? Buperta. Ya, betul. Pintar. Wah, pintar. Terus anak Depok tahu juga nih. Tahu lah. Yang nggak daftar gituan tuh nggak, jurit malamnya berkelompok. Tapi kalau yang daftar tuh sendiri-sendiri, jadi disuruh jalan. Jalannya tuh lumayan jauh, ngelewatin danau. Nah, danau itu udah kering, jadi kayak creepy banget gitu. Terus bener-bener disuruh jalan sendiri, suruh cari dasi sama ininya apa, badge-nya gitu di sini. Terus habis itu akhirnya gue jalan. Gue salamatan, gue salamatan. Terus habis itu kayak juga sih jadi lu.
ternyata tuh ada kakak-kakak yang emang nungguin gitu loh. Jadi gue kan salatannya agak gede gitu kan supaya gue nggak denger suara sekitar. Terus tiba-tiba kakaknya tuh manggil gue Jar gitu. Ya gue kaget kan, gue kira setan. Dia bilang liatin arahnya kemana, nah ke sini kan, ini ada jalan pintas gitu. Enggak, salah ini ke sini ini begitu. Tetap dikasih tahu walaupun lagi jadi itu. Tapi itu alhamdulillah sih. Dasinya tuh di pohon digantungin gitu. Terus sama badge-nya juga digantungin di pohon gitu. Jadi kita harus ngambil itu. Itu jam 3. Aduh. Bener-bener serem banget, lu bayangin danau kering. Jujur iya. Jalan, itu nggak sih, pernah ngebayangin nggak sih kayak jalan kosong, hutan, terus danau kosong, terus jalan sendiri kayak mau ke surga. Wah. Waduh, gila, serem banget. Jangan gitu, jangan sampai gitu ya. Serem banget. Serem banget. Ke surga sih. Kayak gitu lah, serem banget. Tapi berani banget dah lu sendiri. Kayak gue jadi lu udah kayak udah di ujung tanduk sih. Wah, gue aja waktu itu berapa ya? Berarti kayak biasanya SMP berempat, SMA tuh kayak berenam gitu, dan itu masih serem banget. Mungkin gara-gara gelapnya juga sih, gue nggak sukanya jatuh soalnya. Kalau misalnya kayak dikagetin sih gue nggak apa-apa, tapi gue nggak suka jatuh aja. Mana licin gitu. Iya, itu gue udah salawatan. Itu udah sepanjang jalan beneran ayat kursi doang. Yang nggak apal ayat kursi itu kayak ya udah Al-Fatihah kayak apa, sepanjang jalan tuh gitu doang tuh kerjanya. Nggak berani ngobrol. Udah berapa menit? SMA. Lagu apa sih yang ngomongin SMA? Nggak tergantikan. Sekolah atau SMA. Aduh, jadi kangen loh SMA. Nggak kerasa udah kuliah nggak sih? Tiba-tiba aja. Iya. Udah tiba-tiba udah graduate gitu, dan gue kayak kayak gue masih bocah dah. Gue masih merasa bocah gitu soalnya. Kayak kadang gue ngeliat orang kuliah kan kayak wow keren tuh, udah pada kayak udah grown up gitu deh intinya. Sedangkan gue di sini kayak haha hihi kelas 12. Haha hihi tiba-tiba lulus. Iya, kayak alhamdulillah sih lulus, tapi kayak tetap aja kaget gak sih? Ya, udah mau ada yang mau cerita lagi nggak? Kalau kita udah itu. Gue sih cukup guys. Gue juga, wah. Kalian masih ada berapa seru lagi? Sih, tadi ngobrol. Gue masih 8. Bukan, malam ini. Malam ini masih ada satu lagi. 1. Kedua. Ih, pada ini semua dah. Gak tahu ini sih. Gece-gece semua. Kan orang ya. Jadi ya udah. Ya udah guys, salam kenal. Semoga kita bisa. Guys. Solid guys. Jangan lupa kalau ada foto gue lagi Putri Azhar. Siap, siap. Oke. Gue stop dulu ya. Oke. Dadah semua. Thank you guys.